Tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman, atau Haikal Sulaiman, Bait Suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the new world order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya. Harus menjadi negara cabang Dajjal. Negara-negara Dajjal. Artinya, negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia. Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal dalam simbol ritual dan arsitektur. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Zionisme, komunisme berlindung di balik demokrasi sekarang. Demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system, one economical system, sistem ekonomi kapitalisme. Kita tidak bisa mengatakan murni bersih dari riba, tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu masa. Sayati zamanun ala nasi fi akhir zaman. Hum ya'kuluna riba. Akan datang satu masa pada akhir zaman nanti manusia pasti akan memakan riba. Kalaupun tidak memakan riba, mereka akan terkena debunya. Bapak Ibu, uang kertas itu ada debunya. Itulah debu riba. Walaupun kita tidak bertransaksi dengan uang kertas tadi untuk transaksi riba, untuk transaksi syariah tanda petik, tapi uangnya masih uang kertas. Itulah alat sistem ekonomi Dajjal. Pemerintah kita tidak mencetak uang. Uang itu dicetak oleh Bank Indonesia. Ini jejak Belanda di Indonesia. Belanda pergi, 2 jejaknya masih ada di Indonesia. 3. Jejak pertama adalah Freemasonry, yang kita tahu Freemasonry, pusatnya di Pekalongan. Yang kedua ISDV yang kemudian berganti nama menjadi PKI. Masih ada kan? Masih ada. Itu jejak Belanda Bapak Ibu. Dan yang ketiga The Javas Bank. Ya, milik para bankir Eropa, Yahudi, Belanda. The Javas Bank diganti namanya dengan Bank Indonesia. Itu juga. Uang itu dicetak sejumlah angka RAPBN yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah kita, tapi bertanggung jawabnya pada International Development Bank atau IMF. Ya. Maka dicetaklah uang sejumlah RAPBN kita. Nah, pemerintah mengedarkan uang itu kepada kita. Sampai ada di saku kita kan? Nah, maka setiap orang yang menyimpan uang kertas di sakunya, di kantongnya, artinya dia siap membayar bunganya. Karena bunganya per lembar, Bapak Ibu. Bunganya itu dari per lembar. Maka ketika kita menyimpan uang kertas di dompet kita, kita siap membayar bunganya. Itu riba bukan? Riba. Kalau mau terbebas dari riba, gunakan dinar dirham. Baik, itu iklan saja. Nah, inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu, dalam bidang ekonomi, ya, ekonomi kapitalis. Yaitu dalam rangka menuju the new world order, tata dunia baru yang sebentar lagi akan segala mereka wujudkan. Namun insya Allah bukannya terwujud, tapi mereka akan binasa. Insya Allah Bapak Ibu, kita berharap tahun 2022 Israel hancur. Ini sistem Dajjal yang sedang kita bicarakan. Jadi Dajjal menciptakan sistem ekonomi riba yang menjadikan kapitalisme ini sebagai penggeraknya. Di mana siapapun akan terikat dan dipermainkan dengan alat tukar yang mereka gunakan. Inflasi diciptakan. Ini Zimbabwe, ini negara yang paling parah mengalami inflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Kemudian one military system, satu sistem militer dunia, di mana mereka dengan main fitnah, oh ada terorisme, bantai habis tuh. Katanya perang melawan terorisme di Irak, tapi yang dihancurkan masjid, yang dibantai anak-anak, yang dihabisi warga sipil. Tidak ada serang terorisme ditemukan dan dihancurkan. Ini perang melawan umat Islam, berlindung di balik terorisme. Inilah fitnah terburuk dari demokrasi. Ya, ternyata apa? Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata nuklir. Cukup dengan minta maaf Amerika kepada dunia dan kepada Irak kalau mereka salah. Cukup minta maaf.
Apakah kata maaf mereka bisa membangkitkan ribuan kaum muslimin yang dibantai? Apakah maaf mereka bisa membangun kembali masjid-masjid, ratusan masjid yang mereka hancurkan di Fallujah, di Baghdad, di Robiah? Itu Bapak Ibu, inilah one military system, main banteng itu saja. Jadi siapakah teroris yang sesungguhnya? Mereka. Baik, dan yang terakhir, one ideologi. Satu ideologi, Kabalah. Maka akan muncul tokoh-tokoh di negara-negara Islam, hatta Indonesia, yang akan mengatakan sama Islam dengan Kristen, sama Quran dengan Bible. Akan mengatakan semua agama sama. Itulah ulama-ulama plotis yang dibayar oleh mereka menjadi peliharaan musuh-musuh Islam. Peliharaan sistem Dajjal, sadar ataupun tidak. Bahwa 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Karena Tuhan akan berkuasa di 1000 tahun terakhir. Bapak Ibu, perhatikan apa yang terjadi tahun 2000 di Indonesia. Idul Fitri 2000, bulan Januari. Tanggal 1 Januari Idul Fitri tahun 2000. Terjadi pembantaian kaum muslimin di Ambon. Obet orang-orang Kristen membantai kaum muslimin Ambon. Kenapa? Mereka orang-orang Kristen pada keluar di malam hari. Mereka melihat Yesus turun dari langit ke bumi. Besoknya kaum muslimin sedang Idul Fitri dibantai. Ya, di Tobelo, Papua, Papilhua, Tobelo, Halmahera Utara. Kaum muslimin dibantai. Saya melihat begini Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi di sana? Nah, kenapa? Karena mereka yakin Yesus datang. Itu menyambut 1000 tahun Y2K. Inilah bagi orang Kristen dinamakan Year of the Jesus Kingdom. Itu singkatan dari itu. Bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi, Year of the Jewish Kingdom, atau Yehuda Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir adalah bagi berdirinya singgasana mereka. Ya, mereka menunggu-nunggu sejak 2000 tahun ini, sejak 0 Masehi sampai tahun 2000, munculnya sapi tadi. Sapi ini sekarang sudah ada. Bergembira mereka. Karena disinilah nanti Dajjal akan turun. Ya, sudah dekat kemunculan Dajjal di tengah-tengah kita. Dan Dajjal dengan Nabi Isa akan bertemu nanti di Aleppo. Aleppo itu adalah perbatasan Turki dengan Suriah. Ya, sekali lagi Nabi Isa turun indal manaratil bayda, di samping menara putih. Satu-satunya masjid yang Rasul sebutkan Syarqiyah di Moskow, di Damaskus Timur, itu cuma masjid ini. Masjid Umawi di Aleppo. Aleppo itu adalah timur Damaskus. Ya, setelah Nabi Isa turun, ta'al ya Nabi Allah salilana. Mari Nabi Allah imami kami salat. Nabi Isa menolak. La, anta imamu. Ya, hadihi ukimaslak. Engkau imamnya. Salat ini dikumandangkan untuk engkau. Qomat ini untuk engkau. Maka Imam Mahdi didorong sama Nabi Isa ke depan, Nabi Isa sholat di belakang. Inilah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Uqadud Durar, ya, karya Syekh Sulaimi, saya lupa lagi. Ya, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, Minna alladhi salfan Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki yang mana Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Imam Mahdi. Syiah dengan Zionisme itu setali 3 uang. Iran dengan Zionis dengan Yahudi itu setali 3 uang. Israel. Ya, karena Yahudi ciptaan mereka. Ya, maaf, Syiah ciptaan Yahudi. Baik secara ideologi oleh Abdullah bin Sabah ataupun secara politik oleh Khomeini tokohnya. Dan pada saat itu pula orang-orang mengetahui bahwa apa yang mereka tunggu, Yahudi yang menunggu Mesias, Nasrani yang menunggu Yesus, Majusi yang menunggu Al-Hasan Al-Muntazar, mendapati satu kenyataan bahwa ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Dajjal yang dibunuh di tangan Nabi Isa. Saat itulah semua 3 doktrin tadi hilang, hancur. Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan pada saat itu mereka sadar kalau mereka telah tersesat sesesat-sesatnya. Wajah mereka hitam pucat. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan sudahkah Dajjal akan muncul di zaman kita, ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah muncul duluan. Barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, tidak sampai maghrib Pak, mohon maaf. Waktu kita terbatas Bapak Ibu ya. Insya Allah sampai Islam Zohir di Indonesia kita akan terus bertemu. Ya. Insya Allah, karena yang ketiga